warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Hari semakin siang, Ustadz Zaki masih betah duduk di sofa rumah sakit. Dara juga ikut mengerjakan tugas kuliahnya. Saat mereka sedang fokus mengerjakan tugas, tiba-tiba pintu diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dara segera membuka pintu. Dara terkejut ketika melihat Mbak Rengganis dan Mas Biru datang berkunjung menjenguk ibunya. Ya Allah, Mbak. Dara langsung memeluk Mbak Rengganis. Dara lalu menangkupkan tangannya di dadanya saat menyapa Mas Biru. Ustadz Zaki ikut menghampiri Rengganis dan Albiruni. Mereka saling sapa lalu berkenalan. Mbak, Ayubi dan Siva mana? Siva dengan mama di rumah, sedangkan Ayubi di Surabaya karena harus sekolah. Oh ya sudah, ayo Mbak sini, mama sepertinya tidur karena pengaruh obat. Dara membawa Rengganis menghampiri ibunya. Rengganis banyak bertanya perihal Bu Nadia, karena sebelumnya juga Rengganis sudah tahu tentang kisah Dara dan kedua orang tuanya. Sementara Mas Biru berbincang dengan Ustadz Zaki. Ra, itu siapa? Mbak Rengganis melirik ke arah Ustadz Zaki yang sedang mengobrol dengan suaminya. Itu Ustadz Zaki, teman Dara di pesantren, Mbak. Kok sepertinya akrab sekali, apa jangan-jangan teman spesial? Ada Rengganis sambil tersenyum. Bukan, aku juga tidak tahu, tumben sekali pagi-pagi sudah kemari. Aku dan dia sebenarnya juga tidak akur kalau di pesantren. Kita berdua suka ngeyel dan meledek. Mbak Rengganis mengangguk. Rengganis lalu menanyakan perihal hubungan Dara dan Raka. Dara pun menceritakan bahwa dirinya dan Raka baru bertemu kembali setelah insiden pernikahan itu. Rengganis juga mengajak Dara besok agar ikut bersamanya merayakan wisuda Raka. Dara insya Allah akan ikut karena Raka sudah menyiapkan teman ibunya untuk menjaga di rumah sakit. Rengganis menyampaikan salam Bude dan Pak De pada Dara. Mereka merasa kangen dengan Dara. Sejak di pesantren, Dara sudah tidak pernah ke rumah Bude lagi. Dara menjelaskan pada Rengganis bahwa dirinya tidak ke rumah Bude lagi karena takut mengganggu rumah tangga Raka. Karena Dara tidak tahu jika Raka ternyata gagal menikah. Di sofa, tampak Mas Biru dengan asik mengobrol dengan Ustadz Zaki. Ustadz sepertinya dekat dengan Dara. Mas Biru tiba-tiba merasa penasaran. Jangan panggil Ustadz, A. Itu kan panggilan di pesantren, Zaki saja. Albiruni mengangguk. Teman di pesantren, A. Hanya saja sepertinya saya mulai menyukai Dara. Jawab Ustadz Zaki dengan diri. Albiruni terkejut mengetahui Ustadz Zaki yang ternyata menyukai Dara. Albiruni berpikir sepertinya Raka harus bertindak lebih cepat ini. Saingannya cukup berat. Jadi sekarang sedang mencoba mengambil hatinya nih, ledek Mas Biru. Iya, tapi sepertinya lumayan susah. Sepertinya Dara susah melupakan masa lalunya. Mas Biru tersenyum. Kenapa tidak lamar saja? Pancing Mas Biru. Ustadz Zaki tiba-tiba menceritakan perjodohannya dengan Aisyah yang ia tolak. Jadi Zaki harus meluangkan waktu untuk mencari kesempatan mengenalkan Dara pada uminya. Sabar ya, jodoh pasti bertemu. Ustadz Zaki mengangguk. Ibu terbangun. Rengganis segera bersalaman dengan Bu Nadia, begitu juga dengan Mas Biru. Bu Nadia menanyakan siapa Rengganis dan Mas Biru. Rengganis menjelaskan pada ibunya. Bu Nadia semakin senang karena putrinya memiliki teman-teman yang baik. Sudah 30 menit, Rengganis dan Mas Biru menjenguk Bu Nadia. Rengganis berpamitan pulang karena takut Asyifa menangis dan mencarinya. Rengganis dan Albiruni berpamitan pada Dara. Bu Nadia juga Ustadz Zaki. Dara mengantarkan sampai pintu. Rengganis dan Albiruni menuju parkiran. Albiruni dan Rengganis langsung masuk ke dalam mobil dan bergegas pulang ke rumah. Di perjalanan Rengganis merasa khawatir tentang keberadaan Zaki di tengah-tengah Dara dan Raka. Mas, apa sebaiknya kita segera melamar Dara untuk Raka? Mas setuju. Ustadz Zaki saingan cukup berat untuk Raka. Aku tahu Raka sangat mencintai Dara. Aku juga sangat mencintaimu, sayang. Wajah Rengganis langsung bersemu merah. Ih, Mas serius nih? Mas juga serius, sayang. Rengganis langsung mencium pipi Albiruni. Sayang, Mas sedang menyetir, nanti saja jika sudah sampai kamar. Ledek Mas Biru dengan senyum khasnya. Ih kamu Mas, aku hanya mau cium saja. Tapi itu cukup membuat si Tuli bangun, sayang. Iya sudahlah, nyetirnya benar. Albiruni tertawa terbahak-bahak. Kasihan Raka, baru selesai masalah satu, sekarang muncul lagi saingan baru. Gumam Rengganis. Dulu Mas juga seperti itu, tapi Mas lawan dengan doa, terbukti kan the power of pray. Ucap Mas Biru sambil melirik Rengganis. Iya, semoga Raka juga bernasib sama sepertimu Mas, bisa mendapatkan cinta yang terbaik. Iya sayang, sudah jangan khawatir, nanti sore kita bicarakan ini dengan Raka ya, saat Raka sudah pulang kerja.
Mas Biru mengusap kepala istrinya yang sedang khawatir itu. Rengganis mengangguk lalu memejamkan matanya sambil bersender, berharap Allah memberikan takdir cinta yang baik untuk adiknya. Hari ini adalah hari bersejarah untuk Raka. Hari ini Raka akan diwisuda. Ini adalah momen bahagia baginya juga keluarganya. Amanah yang selama ini ia emban akhirnya berakhir dengan pencapaian yang memuaskan. Pak D dan Bude begitu bangga dengan pencapaian Raka selama ini. Raka membantunya mengurus perusahaan sambil kuliah. Raka menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Hingga tiba saatnya hari ini Raka membuktikan dirinya lulus dengan hasil yang memuaskan. Keluarga Raka sudah berkumpul di gedung tempat Raka diwisuda. Raka sudah ada di barisan wisudawan bersama teman-temannya. Prosesi wisuda berjalan dengan hikmat sampai selesai. Bapak mencium kening Raka, bapak begitu bangga dengan Raka. Andai saja ibunya belum meninggal, pasti akan sama bangganya dengan Raka. Rengganis memeluk Raka dengan mata berkaca-kaca. Walau waktu begitu cepat berlalu, sepertinya baru saja kemarin mereka bermain bersama di sawah, saat ini Raka sudah beranjak dewasa. Pak D dan Bude juga sama bangganya dengan pencapaian Raka selama ini. Pak D dan Bude memberi selamat pada Raka. Raka nampak mencari-cari seseorang. Raka mengambil ponsel dalam sakunya lalu menghubungi Dara, namun tidak ada jawaban. Raka tidak putus asa terus menelpon Dara, hingga ia merasa pundaknya dipegang oleh seseorang. Raka langsung menoleh lalu tersenyum. Kamu datang juga. Raka tersenyum bahagia. Selamat ya, semoga ilmunya berkah bermanfaat, amin. Dara juga menyunggingkan senyumnya yang begitu manis. Dara lalu berpelukan dengan Bude. Bude memeluk Dara begitu erat, seperti sedang meluapkan kerinduannya. Kenapa tidak pernah mampir lagi? Bude mencubit pipi Dara. Dara kan di pesantren, Bude. Bude melihat penampilan Dara yang semakin ayu dan dengan busana syar'inya. Mereka semua berfoto bersama. Setelah berfoto, Raka mengajak Dara berselfie. Aku bahagia sekali, Ra. Andai saja menemani wisudaku ini istriku. Oh, jadi nyesel batal nikah. Dara mengerucutkan bibirnya. Bukan seperti itu. Jangan ngambek, geledek Raka. Andaikan kamu sudah menikah denganku, pasti aku akan sangat bahagia, Ra. Wisuda ditemani istri, kita bisa berfoto romantis di sini. Wajah Dara langsung bersemu merah. Ih, dasar AA, bisa aja. Raka dan Dara lalu bergabung kembali dengan keluarga Raka. Rengganis menghampiri Dara lalu merangkul pundak Dara. Rah, nanti malam kita akan menjenguk ibunya. Kalau bisa tolong hubungi ayahmu ya, Papa Raffi ingin bertemu dengan ayahmu. Dara mengangguk. Nanti Dara akan menelpon ayah, Mbak. Rengganis tersenyum. Makasih ya sayang. Setelah acara wisuda selesai, Raka dan teman-temannya akan mengadakan bakti sosial dengan membagikan beberapa sembako ke keluarga yang tidak mampu di sekitaran perkampungan yang ada di daerah mereka. Raka mengajak Dara bergabung. Rah, yuk ikut AA ke acara bakti sosial dalam rangka syukuran wisuda tahun angkatan AA. AA punya komunitas peduli sesama dengan teman-teman, pasti kamu suka. Acaranya apa saja, A? Hari ini berbagi beberapa sembako untuk warga kampung sekitar. Kamu bisa melihat di Instagram, juga bisa di situ ada banyak kegiatan AA dengan teman-teman. A, apa aku boleh bertanya? Tapi AA jangan tersinggung ya. Dara nampak cemas jika Raka tersinggung. Iya, tanyakan saja. Apa perbuatan seperti itu bisa dikategorikan ria? Raka tersenyum. Semua tergantung niat dalam hati, Ra. Kalau komunitas AA ini niat membantu dengan memposting di media sosial, agar mereka yang melihat merasa terinspirasi, agar mereka yang melihat tergugah hatinya. Masih banyak orang-orang yang harus kita bantu, bahkan agar orang yang melihat lebih bersyukur lagi. Karena mungkin ada keadaan seseorang yang sebetulnya jauh lebih menderita dari kita. Jika ada yang menilai itu ria, semua orang berhak menilai sesuka hati mereka. Tapi kalau kita usahakan selalu husnuzon, jangan mengotori pikiran dengan penilaian negatif. Dara mengangguk. Iya, Dara suka heran saja dengan orang-orang yang suka suuzon dengan kebaikan orang lain, A. Setan itu memang tidak suka dengan manusia yang berbuat kebaikan. Bahkan tanpa kita sadari, saat kita menyembunyikan kebaikan sekalipun kita bisa terhasut riak di dalamnya. Ucap Raka. Maksudnya, A? Dara penasaran dengan perkataan Raka. Contohnya seperti ini. Contohnya Dara ingin berbuat kebaikan. Dara berniat mempostingnya untuk menginspirasi banyak orang. Tapi setan membisikkan Dara, jangan Ra, itu ria. Akhirnya Dara tidak jadi mempostingnya. Lalu setelah itu Dara merasa bangga diri dan berkata dalam hati, senang banget bisa melakukan kebaikan tanpa diposting. Itu sebenarnya Dara sudah terjerat bisikan setan. Jatuhnya malah menyombongkan diri sendiri. Merasa dirinya tidak ria itu adalah bentuk kesombongan yang tanpa kita sadari.
Raka memberikan penjelasan pada Dara soal pernyataannya. Astagfirullah, benar juga ya, A, ucap Dara dengan ekspresi muka terkejut. Iya, jika kita ingin berbuat baik, niatkan yang baik-baik. Jangan peduli apa kata orang. Ayo, ikut tidak? Lain kali saja ya, A. Aku memikirkan ibu. Oh ya sudah, lain kali ikut ya. Apalagi kalau sudah ada istri AA nanti. Dara tersenyum. Setiap Raka berbicara tentang istri, Dara merasa sangat senang. Dara, Raka, dan keluarga Raka menaiki mobil masing-masing. Dara kembali ke rumah sakit, Raka pergi dengan teman-temannya, sedangkan Rengganis dan keluarga Raka ingin menyiapkan sesuatu untuk Dara malam ini.